Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Welcome to my class. Before we start our class today, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya Miss memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, my name is Wina Ristantia. You can call me Miss Wina atau Kak Wina juga boleh. I'm from IAIN Bukit Tinggi, but now I'm staying in Jambi. Miss tinggalnya di Chandra, Pasir Putih. Today in this video, I would like to give to you the knowledge or the explanation about our material. Today, our topic is about the asking and giving information in introducing oneself and others. Jadi kali ini materi kita tentang memperkenalkan diri kita sendiri dan memperkenalkan orang lain dengan cara kita meminta dan memberi informasi. Nah, selanjutnya ini bisa kalian lihat di layarnya. Kelihatan ya, ada self introduction, perkenalan diri sendiri, ada informal and formal untuk memperkenalkan diri kita sendiri. Di situasi informal kita bisa memperkenalkan dengan cara my name is Wina. My full name is Wina Ristantia. My nickname is Wina. Hi, I'm Wina. Tapi kalau kalian memperkenalkan diri di hadapan halayak ramai, ada guru, ada orang yang lebih tua dari kita, ada baiknya kita menggunakan ekspresi atau ungkapan dengan ungkapan yang formal. Contohnya seperti ini. Let me introduce myself. Ya, let me introduce myself. And the next is allow me to introduce myself. And the last one is, good morning everybody, my name is blah blah blah. Let me introduce myself, my name is Wina. Kalian bisa menyambungnya seperti itu. Allow me to introduce myself, my name is Romi. Misalnya, good morning everybody, or good night, or good afternoon. Ya, bisa diambil contohnya pada situasi dan kondisi apapun ya. Kalau kalian memperkenalkan diri, otomatis sudah ada responsnya. Responsnya contohnya, hi, I'm Romi. Glad to meet you. Hello, my name is Roni. Pleased to meet you. Artinya ini, sama-sama mereka ini senang bertemu dengan kamu. Hello, namaku Roni. Senang bertemu dengan kamu. Glad to meet you. Pleased to meet you. Sama seperti nice to meet you. Selanjutnya, ada memperkenalkan, introducing others, memperkenalkan orang lain. Misalkan kalian punya teman, maka dari itu kalian akan memperkenalkan teman kalian ke teman kalian yang satunya lagi. Contohnya seperti ini. Do you know Wina? Kamu bertanya. Have you met Rizky? Artinya, apakah kamu tahu Wina? Yang pertama. Yang kedua, apakah kamu sudah bertemu dengan si Rizky? This is a friend of mine, Wina. Ini temanku, namanya Wina. Ya, caranya seperti itu, memperkenalkan orang lain ke teman kamu. Selanjutnya, may I introduce my friend? Ya, sebelum dia akan bertanya dulu, boleh nggak aku kenalin temanku ke kamu? Please allow me to introduce our new chief mechanic. Nah, gitu. Ini caranya, please allow me to introduce our new chief mechanic. Ini dalam kondisi formal, ya. Dalam kondisi formal, izinkan aku memperkenalkan kepala mekanik kita yang baru. Itu ya. Yang terakhir, let me introduce you to Mr. Des, our new English teacher. Mr. Des, this is Miss Wina, a math teacher. Jadi memperkenalkan guru. Ini secara formal. Kalau yang informal tadi ya ini, this is friend of mine. Ini temanku.
Wina namanya. Otomatis setiap percakapan pasti ada responnya. Responnya ini. Do you know Wina? Responnya, no, I don't think so. Have you met Rizky? No, I haven't. Atau no, I have not. Hi, glad to meet you. I'm Rizky. This is a friend of mine, Wina. Kata temannya tadi, responnya, Hi, glad to meet you. I'm Rizky. Selanjutnya ada pertanyaan tadi, May I introduce my friend? Sure. Pastinya respon kalian, oh ya, silakan. Sure. Please allow me to introduce our new chief mechanic. Oke, terus katanya pasti ada beberapa macam banyak responnya. Otomatis dia akan mengatakan I'm glad to meet you. Senang bertemu dengan kamu. It's nice to see you. Senang berjumpa dengan kamu. Sama saja. Responnya positif semua. Selanjutnya, oke, jika di tiap-tiap kalimat atau kalian akan memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain, atau memperkenalkan teman, atau memperkenalkan keluarga kalian, pasti menggunakan personal pronoun. Personal pronoun, apa sih personal pronoun itu? Personal pronoun itu merupakan kata ganti. Kata ganti yang biasa kita gunakan untuk menggantikan orang, baik pada posisi subjek, objek. Dan juga yang bisa kalian perhatikan, personal pronoun ini bukan hanya menggantikan subjek atau objek yang manusia saja, tapi bisa benda dan hewan. Ya, ini ada 3, bisa lihat di tabelnya, ada 3, subjektif, objektif, and possessive. Subjektifnya I, we, you, she, he, they, it. Objektifnya my, us, you, her, him, them. Possessivenya ada my, mine, our, ours, yours, her, hers, his, their, theirs. Bisa dilihat dan take a note please. Ambil catatannya. Ini tabelnya sebenarnya ada 4 reflektif juga, termasuk seperti myself, yourself, ourself, ini termasuk. Jadi di tiap-tiap kalimat atau kalian ingin memperkenalkan diri kepada orang lain, pasti terdapat unsur kebahasannya, pasti ada kata gantinya. Kita menggunakan kata ganti, jadi tidak ada pengulangan kata. Nah, ini contohnya ya kalimatnya. Let me introduce myself. My name is Wina. I'm from Jambi. I live in Pasir Putih. I'm 21 years old and my hobby is swimming. Jadi kalian bisa melihat ada myself, menggunakan pronounnya ya, kata gantinya. Aku ingin memperkenalkan diriku. Namaku Wina. My sudah ada di sini subjeknya ya. Objektifnya my name is Wina. I-nya ada juga nih. I'm from Jambi. I live in Pasir Putih, ada prepositionnya. Dan juga selanjutnya ada ini. Ada dialog antara A dan si B tentang kepunyaan, menanyakan informasi. Mari Miss baca dulu. Whose motorbike is that? Itu motor punya siapa? Kata si A. Nanyanya ke si B. Oh, that's mine. Punyaku. Is that new? Yep. What is its engine capacity? Nah, jadi pertanyaannya ini tentang motor siapa itu? Motor siapa itu? Itu kata si B, that's mine, punyaku, kepemilikannya. Kepunyaan, kata gantinya that's mine. Jadi itu punyaku. Jadi ada posesifnya di sini, unsur-unsur posesif pronounnya ya ada di sini. Selanjutnya ada is that new? Ya. What is engine capacity? Dia menanyakan kapasitas mesinnya berapa. It's 155 cc. Jadi ada 155 cc ya. Nah, kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada introducing
family members. Jadi tadi kita sudah mempelajari introducing oneself, ada dengan cara formal and informal, and then introducing others atau orang lain atau memperkenalkan teman. Dan yang terakhir ini kita akan mempelajari memperkenalkan anggota keluarga kita. Di sini ada kalian bisa lihat di layar ini ada let me introduce my family members ya. Jadi ini akan memperkenalkan anggota keluarganya. They are my father, my mother, and my younger brother. Kalian bisa lihat bahasa Inggrisnya dan juga ada artinya di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimat. Ayo kita lihat. Let me introduce my family members. They are my father, my mother, and my younger brother. Mereka ayahku, ibuku, dan adik laki-lakiku. My father name is Budi and he is a car mechanic. Jadi katanya ayahku nama ayahku Budi dan dia seorang montir. Jadi kalian ngelihat kata ganti nggak di sini? Ya, that's right. Father ya. Father diganti menjadi he. Tidak fathernya tidak diulang lagi, nggak ada pengulangan kata lagi. Jadi ada kata gantinya. Si ayah ini karena ayah ini laki-laki, maka dipakailah pronounnya he. He is a car mechanic. Jadi nggak ada my father. My father's name is Budi. My father is a car mechanic. Tidak ada pengulangan seperti itu. Jadi digunakanlah kata gantinya he. And then next is my mother is Santi and she is a telephone operator. Jadi katanya ibuku bernama Santi dan dia seorang operator telepon. Jadi ada di sini ada sheep kata gantinya, ada my-nya juga di sini. Ada kata kerja, ada ini semuanya dan artinya ibuku bernama Santi dan dia seorang operator telepon. And the next is, the last one is, my younger brother is Gerald. Nah, adikku yang muda bernama Gerald. And he is a programmer. Dan dia seorang programmer. Oke kelas, ini adalah penjelasan singkat dari Miss. Miss harap kalian paham dan dapat mengerti dan bisa mempraktekkan di depan. Mungkin kalian bisa mempraktekannya dengan cara membuat video untuk memperkenalkan diri kalian sendiri secara singkat menggunakan bahasa Inggris. Oke kelas, I hope you all understand and Miss harap kalian semua sehat dan selalu dalam keadaan yang baik pada saat situasi seperti ini, pandemi ini. Akhir kata, Miss ucapkan terima kasih atas perhatian dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Oke, kelas, Miss tutup dengan bacaan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.